Mohon penjelasan tentang surat Al-Maidah ayat 44 Ustadz yang mengatakan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah maka mereka itu orang kafir. Mohon pemahaman yang benar tentang ayat ini Ustadz. Apakah kita termasuk kafir karena penguasa kita tidak berhukum dengan Al-Quran? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ayat itu ada 3, ujungnya yang berbeda. Ayat 45-nya malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Ayat berikutnya fasik dan zalim. Wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Ayat berikutnya faulaika humul zalimun. Jadi awalnya sama, akhirnya berbeda. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, pertama dia kafir, yang kedua dia fasik, yang ketiga dia zalim. Kenapa yang diambil hanya ayat yang pertama kafir? Kenapa tidak yang kedua atau yang ketiga itu fasik dan zalim? Dalam memahami ayat ini jangan difahami oleh pikiran kita yang bodoh dari ilmu tafsir. Bongkar penjelasan para ulama tentang hal ini. Ketika menjelaskan masalah ini, ada sebuah buku disusun oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kemudian disyarah oleh 2 orang, Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahumullahu ta'ala jami'an. Apa judulnya? Al-Makhraj minal fitan, jalan keluar dari fitnah. Nah, salah satu fitnahnya ini salah dalam memahami ayat. Pertama, huruf man di dalam ayat tadi, wa man lam yahkum. Man ini siapa? Barang siapa? Siapa ini siapa? Apakah penguasa, rakyat, atau semua? Jawabannya semua, karena man adalah lafaz yang nakiroh, umum siapa saja. Bisa penguasa, bisa rakyat. Terus wa man lam yahkum, siapa yang menetapkan hukum-hukum di sini? Hukum apa? Apa khusus hukum pidana perdata atau politik, atau berlaku dalam semua? Hukum dalam hal berbicara, bermuamalah, itu ada hukum. Yang ketiga, faulaika humul kafirun. Kafir di sini kafir kecil atau kafir besar? Ini yang 3 hal ini yang disorot oleh para ulama. Pertama, man di sana umum, ya penguasa, ya juga rakyat. Kedua, hukum di sini bukan hanya hukum pidana perdata. Ketika berbicara ada hukum. Jujur, tidak boleh dusta. Kalau orang berkata dusta, berarti dia tidak menerapkan hukum Allah dalam hal berbicara. Apa kafir? Atau umpamanya orang mengurangi timbangan, itu hukum Allah yang dilanggar. Wailul lil mutaffifin, ketika berdagang. Terus ada orang yang mengurangi timbangan, kena ayat ini, apakah kafir? Demikian juga hutang piutang, hutang tapi nggak dibayar padahal mampu, apa kafir? Itu hukum Allah harus ditetapkan. Termasuk ketika penguasa zalim, ada hukum Allah yang harus ditaati oleh rakyat di dalam menghadapi penguasa yang zalim. Tadi harus sabar walaupun mereka itu sangat zalim. Itu hukum Allah loh, melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu tidak diterapkan pas penguasa zalim berontak, apa sih ini kafir? Itu yang jadi masalah. Yang kedua, yang ketiga, kafir di sini kafir kecil apa besar? Sebab tidak semua lafaz kafir maknanya keluar dari Islam. Nabi SAW menyatakan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Membunuh itu kata Nabi kufur.
Sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik dan membunuhnya adalah kafir. Apakah para pembunuh itu murtad, keluar dari Islam? Kan gitu. Nah, ini dibeberkan oleh para ulama. Ibnu Abbas menyatakan kufur di sana kufrun duna kufrin, kufur kecil. Tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Lalu para ulama merinci kenapa beda sebutan, ada yang kufur, fasik atau zalim. Kalau orang penguasa tidak menerapkan hukum Allah dengan berkeyakinan hukum Allah ketinggalan zaman, yang benar, yang bagus hukum buatan manusia ini lebih baik daripada hukum Allah, dia kafir. Keluar dari Islam, ya murtad. Karena menganggap hukuman buatan manusia lebih baik dari hukum Allah. Itu yang pertama. Kedua, kalau orang tidak menerapkan hukum Allah, tapi menerapkan hukum manusia dengan i'tikad hukum Allah ini tetap terbaik. Hukum buatan manusia nggak baik, tapi ini menguntungkan saya. Dengan hukum buatan manusia saya bisa menyuri tanpa terkena pidana begini. Tapi dengan keyakinan dosa saya. Saya harus taubat nih. Orang ini fasik, tidak kafir karena masih meyakini hukum Allah terbaik. Orang ini kena wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ketiga, ada orang meyakini hukuman Allah terbaik, tapi dia terapkan hukum manusia. Karena apa? Dengan berhukum dengan hukuman manusia, dia bisa semena-mena merampas hak orang secara legal menurut hukuman manusia. Maka dia zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Tapi dia meyakini ini salah, ini dosa. Sama dengan orang yang melanggar larangan tapi meyakini haramnya larangan ini dan meyakini dirinya berdosa. Dia tidak kafir, dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, mungkin fasik, mungkin zalim. Seperti orang mencuri, dia tahu mencuri itu haram, dosa. Tapi kenapa dia lakukan? Karena hawa nafsu. Seperti orang mabuk, seperti orang yang berzina, itu sama. Mereka itu tahu bahwa itu dosa, bakal diazab, dan dirinya merasa ini keliru, harus taubat. Tapi kenapa dia lakukan? Hawa nafsu. Sama, dia fasik atau zalim, tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Beda dengan mabuk, ditegur, lalu dia bilang ini halal kok. Berzina lalu ditegur, ini saya suka sama suka, simbiosis, mutualisme, ibadah dong. Itu bisa kafir itu. Karena tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Menganggap halal terhadap apa yang Allah haramkan bisa kufur. Ya. Tapi kalau dirinya merasa berdosa, salah, ingin tobat, maka dia tetap muslim tapi muslim yang fasik. Sama dengan penguasa tadi. Nah sekarang gini, kalau ada penguasa, dia tidak menerapkan hukum Allah, tapi kalau dia terapkan sekarang, timbul pemberontakan, timbul kekacauan, dan dia tidak ingin itu terjadi, itu lebih madarat. Makanya dia tetap terapkan hukum manusia dengan i'tikad ini enggak sempurna, ini pasti banyak kesalahan, kezaliman, yang terbaik hukum Allah sedikit-sedikit diperbaiki. Walaupun tidak berhasil sampai dia mati umpamanya, maka orang ini orang soleh, tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Dari mana kesolehannya? Dari apa yang pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kaisar Najasyi di Habsyah, dia memimpin negara yang mayoritas Nasrani. Lalu dia masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Karena kalau dia mengumumkan bisa terjadi kekacauan di negara. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dia tidak salat, tidak saum Ramadan. Kenapa? Karena ketika waktu sholat, waktu saum Ramadan selalu menerima delegasi tamu dari luar, dari negara lain, harus ikut makan.
harus melewati waktu sholat. Sholatnya selalu diqadha, seperti itu. Ketika Raja Habsyah ini meninggal, Nabi masih hidup, lalu beliau diberitahu oleh Allah tentang kematian raja ini. Beliau mengumumkan, matal yauma abdun solih. Pada hari ini seorang hamba yang soleh sudah mati. Dalam riwayat lain, matal yauma akhukum soleh. Pada hari ini saudara kalian yang soleh telah mati. Dan tidak ada yang menyolatkan karena mayoritas kafir. Hanya 1-2 orang. Tidak diurus secara Islam, tidak dimandikan seperti kaum muslimin, tidak disolatkan dan seterusnya. Akhirnya Nabi dan para sahabat menyolatkan secara gaib di Madinah. Nabi yang menyatakan dia seorang hamba yang soleh, padahal dia penguasa tapi tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah orang ini kena dengan 3 ayat tadi? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun dzalimun atau fasikun? Tidak. Nabi menyatakan ini soleh, padahal tidak menerapkan hukum Allah Azza wa Jalla. Kenapa dianggap soleh? Karena kondisi tidak memungkinkan menerapkan hukum Allah di kondisi seperti itu. Tapi dia bertekad pelan-pelan merubah. Tapi qadarullah masya'afa'al, ajal keburu menjemput sebelum keislamannya diumumkan sebagai penguasa, ya. Berdasarkan hal itu maka ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun atau fasikun atau zalimun jangan difahami dengan keterbatasan ilmu kita. Fahami melalui penjelasan para ulama ahli tafsir dalam hal itu, maka kita tidak akan bingung dan tidak akan salah faham dan tidak akan salah dalam menerapkan, sehingga tidak berakibat nuduh kafir kepada orang yang sebenarnya tidak kafir, ya. Wallahu a'lam bissawab.